diazab dengan angin yang sangat kencang. Angin tersebut memutar kepala mereka hingga putus, menyisakan jasad tanpa kepala yang bergelimpangan di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab suci agama Ibraniyah, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, sering diceritakan tentang kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena ingkar dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar dongeng, kisah ini memang benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan jejak reruntuhan tempat kaum-kaum tersebut pernah bermukim sebelum akhirnya dibinasakan. Sebagian besar tempat yang diazab oleh Allah berada di Jazirah Arab, sekitar wilayah Timur Tengah. Namun ada juga yang berada di semenanjung Napoli, Eropa. Berikut ini adalah ulasan beberapa di antaranya. Yang pertama, Madain Saleh. Madain Saleh merupakan situs kuno yang menjadi situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Dahulu, Madain Saleh adalah sebuah kota yang dihuni oleh kaum Samud dan Nabatea. Peradabannya sangat maju. Mereka membangun rumah dan ibadah dengan memahat tebing-tebing batu. Sekilas sangat mirip dengan situs Petra yang ada di Yordania. Dalam Al-Quran dan Alkitab dijelaskan bahwa kaum Samud merupakan bangsa yang sangat unggul pada masanya. Ketika Nabi Shaleh alaihi salam datang membawa ketauhidan, kaum Samud menolaknya, bahkan hingga mengusirnya. Karena keingkaran kaum Samud, mereka diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petir yang mengguntur hingga menyebabkan seluruh penduduknya tewas mengenaskan dan meluluh lantakkan peradaban bangsa Samud. Yang kedua, negeri kaum Ad. Negeri kaum Ad berada di pegunungan Yaman, tepatnya di Aman dan Hadramaut, di sekitar daratan yang menjorok ke laut yang bernama Ashir. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan angin dingin yang sangat kencang hingga membunuh semua penduduk kaum Ad. Kaum ini dikenal ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak ketauhidan dan lebih memilih menyembah berhala. Mereka adalah kaum tamak yang tidak pernah puas dengan segala kemewahan dan kemegahan yang sudah diperoleh. Yang ketiga, Pompei. Pompei adalah sebuah kota pada era Romawi kuno yang berada di lembah gunung Vesuvius. Pada saat ini masuk wilayah Campania, Italia. Lokasinya tepat di tenggara kota Napoli. Dahulu, Pompei adalah kota maju yang eksis sejak abad ke-6 Masehi. Kota Pompei dinyatakan hilang selama 1600 tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog modern secara tidak sengaja. Pompei musnah dan terkubur dalam tanah oleh letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Pompei dikenal sebagai pusat maksiat dan kemungkaran yang dipenuhi tempat pelacuran dan perzinahan. Kala itu, penduduk Pompei sering melakukan tradisi pesta dan pergelutan yang syarat akan kekerasan. Kegiatan seksual homo dan hetero sangat subur di kota ini. Bersama reruntuhan kota, ditemukan juga jasad manusia dalam kondisi terawetkan dengan beragam pose. Yang keempat, kota Sodom.
Penjelasan tersirat dalam Al-Quran dan Alkitab menunjukkan bahwa kota Sodom dan Gomora, tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihissalam, berada di sekitar Laut Mati. Hal ini diperkuat dengan temuan arkeolog yang menyatakan pada 1800 sampai 2350 sebelum Masehi terdapat kehidupan di sekitar Laut Mati yang hancur akibat gempa dahsyat dan bebatuan yang menimpa mereka. Kaum Sodom dan Gomora dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi gemar berperilaku homoseks. Ajaran Nabi Lut alaihissalam dihiraukan. Persekusi dan tindak kekerasan seringkali diterima oleh Nabi Lut saat berdakwah, mengajak mereka ke jalan yang benar. Karena tabiatnya yang menyimpang tersebut, kaum ini diazab oleh Allah dengan hujan batu belerang panas. Penduduk Sodom dan Gomora yang ingkar tewas mengenaskan. Yang kelima, haqf. Secara harfiah, haqf memiliki makna pasir yang miring. Haqf konon dihuni oleh sebagian kaum Ad. Penduduk Haqf konon menjadi umat pertama yang menyembah berhala setelah kejadian banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Penduduk kota Haqf yang ingkar kepada Allah diazab dengan angin yang sangat kencang. Angin tersebut memutar kepala mereka hingga putus, menyisakan jasad tanpa kepala yang bergelimpangan di mana-mana. Yang keenam, Laut Merah. Laut Merah merupakan sebuah teluk di bagian barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dan benua Afrika. Laut Merah membentang sejauh 1.900 km dari semenanjung Sinai dan terusan Suez di utara hingga melewati Babul Mundib dan Teluk Aden di selatan. Disebut Laut Merah karena pada saat tertentu air laut di tempat ini akan berwarna merah karena ledakan populasi ganggang. Laut Merah adalah tempat di mana Nabi Musa pernah membelah laut untuk menyelamatkan kaum Yahudi dari pengejaran Fir'aun yang kejam. Saat itu pelarian Nabi Musa dan kaum Yahudi terhalang oleh Laut Merah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ketukan tongkat Nabi Musa, Laut Merah terbelah dan membuka jalan menuju sisi wilayah Jazirah Arab. Fir'aun dan pasukannya pun mengikutinya. Namun belum sampai di tepian, Laut Merah kembali menyatu dan membinasakan mereka. Yang ketujuh, Lembah Muhasir. Lembah Muhasir berada di wilayah Arab Saudi, tepatnya di antara Mina dan Musdalifah. Tempat ini menjadi saksi binasanya Raja Abraham dan pasukannya yang menunggang gajah untuk menyerang Ka'bah. Langkah Raja Abraham terhenti di Lembah Muhasir karena dihadang oleh segerombolan burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Raja Abraham kalah, gajah dan pasukannya meleleh oleh bebatuan-bebatuan panas neraka. Kisah ini diceritakan dalam Quran surat Al-Fil dalam Al-Quran. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.